Ibagas goranina bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tonduina pasing sito palangit pakon tanoon. Amin. Martonggo mahita ham Tuhan bata namano pahanami pakon ham Yesus Kristus na paluahkon hanami apa ham tonduina pasing na mangajari hanami parayak ham mahanami na martupuon ase lambin marbagal hapur sayaon nami jana lambin sitong golu pakon pangarapan nami hubamu pahahapkon hamma banami holongmu ase marholong ni uhur hanami hubamu sonai age bani hasoman jolma ase boy hanami riap marmalas ni uhur mamuji pakon pasangapkon goranmu jalo hamma tonggo pamujion namion. Amin. Kita bernyanyi lagi yuk. Yesus cinta semua anak. Ayo adik-adik masih semangat kan? Kita nyanyi lagi yuk. I love you Jesus. Oke adik-adik, sekarang kita ayat hafalan ya. Ayo persiapkan Alkitabnya. Sudah? Ya, kita buka Alkitab kita dari Nas Alkitab Matius 18 ayat 4. Ayo, siapa yang sudah dibuka? Oke? Kakak akan membacakan ayat hafalannya. Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Oke, kakak ulangi sekali lagi. Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ya, kita tadi sudah mendengarkan ayat hafalan. Adik-adik tetap dibaca di rumah, dihafal biar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Sebentar lagi kita mau masuk khotbah. Ayo kita persiapkan hati, kita duduk tertib, duduk manis, jangan mengganggu mama, papa, adik dan abang. Oke, kita bernyanyi pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Kita bertemu lagi pada hari ini, yaitu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik semuanya, sudah hadir di depan? Iya, sudah ada buku Alkitabnya kan? Tadi sudah kita buka ayat hafalan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya adik-adik, ayo duduk dengan manis, dengan sopan. Karena adik-adik adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang jujur. Ya, kita lipat tangannya, kita berdoa, kita menyembah, sujud kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu berterima kasih, memuji, menyembah-Mu. Kami sudah memuji dengan pujian lagu-lagu untuk memuji Engkau Tuhan. Engkaulah yang kami puji di dalam hidup kami, hidup anak-anak kami. Tuhan Yesus, kami anak sekolah minggu mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk mengetahui kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih. Amin. Adik-adik, kita sudah lama gak ketemu ya sama kakak ya. Masih ada yang tidak tahu nama kakak? Oke, barangkali ada yang gak tahu, tapi sering nampak kakak kan? Ya, ini kakak Susanti Ida Purba. Ya, kakak mengajar di kelas remaja. Tetapi kadang-kadang juga turun untuk anak-anak sekolah minggu kelas lainnya. Baik adik-adik, nah, kita sudah berapa minggu kita nih ya tidak bertemu di dalam gereja. Kenapa? Karena ada pandemi corona. Ya kan adik-adik? Jadi kita ibadah di rumah, ibadah bersama orang tua. Barangkali sudah ada orang tuanya ya di sini ya. Sudah ada yang menemani anak-anaknya. Ya baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil di dalam Markus 10. Ayo buka adik-adik Alkitabnya. Markus 10, kita mulai ayat 13 sampai ayat 16. Yuk, sudah dibuka semuanya? Mari mendengar apa yang kakak baca. Kalau tidak ada Alkitabnya, dengar apa firman Tuhan kita pada hari ini. Begini firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ya adik-adik, itu isi firman-Nya. Ayo kakak mau cerita. Adik-adik, kakak kasih dulu misalnya adik-adik ya, Presiden kita Pak Jokowi misalnya datang pada suatu tempat. Misalnya datanglah ke Krakatau inilah kita katakan. Bagaimana reaksi adik-adik semua? Kakak saja pun senang. Ya, cepat-cepat ingin ketemu dengan Tuhan Yesus, dengan Pak Jokowi. Dengan Pak Jokowi. Kenapa? Karena dia adalah orang nomor 1 di Indonesia. Orangnya baik, ya, ramah. Walaupun kita belum mengenalnya, ya, tentu rame-rame berbondong-bondong untuk datang, untuk melihat, untuk
foto barengan. Senang kan? Senang adik-adik? Ya senang, kakak saja senang. Begitulah firman Tuhan kita pada hari ini adik-adik. Ya, pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya berjalan menuju suatu kota. Namanya kota Kapernaum. Itu di Nazaret. Di Indonesia nggak ada nama itu ya. Ini dulu waktu Yesus masih hidup. Ya, siapa itu Yesus? Adik-adik sudah tahu, ya kan? Yaitu Allah yang menjadi manusia. Kan cerita kakak, firman Tuhan yang kakak sampaikan, kalau nggak silap, awal bulan Juni. Ini kakak lagi mulai awal bulan Juli. Ya, tentang bagaimana siapa Yesus itu, apa kerjanya, bagaimana kehidupannya. Yesus itu juru selamat kita. Kerjanya selama hidup di dalam dunia melayani, menyembuhkan orang sakit, bisa orang buta, bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang mati bisa dihidupkan. Luar biasa kan adik-adik, Tuhan Yesus kita itu. Iya, luar biasa, luar biasa. Ya, siapa yang rindu kepada Tuhan Yesus kita? Iya, semuanya rindu. Begitulah Tuhan Yesus ini. Dia berjalan bersama murid-muridnya. Rupanya orang di kota itu mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang. Wah, mereka sibuk. Bapak-bapak, anak-anak, ibu-ibu, semua rame-rame datang untuk datang menjumpai Tuhan Yesus. Sudah mereka anggap Tuhan Yesus itu idola mereka. Lalu datanglah orang tua membawa anak-anaknya. Anak-anaknya kecil, ya. Semua ada yang digendong. Untuk apa adik-adik? Supaya anaknya ini diberkati Tuhan. Luar biasa kan? Orang tuanya mau membawa anaknya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kakak juga jempolan loh kepada orang tua yang mau mengantar anak sekolah minggunya, anak-anaknya ke gereja. Ya kan adik-adik? Dan adik-adik juga kakak angkat jempol mau datang ke gereja untuk mengenal siapa Tuhan Yesus. Lalu adik-adik, sampailah mereka itu hampir mendekati Tuhan Yesus. Ya, lalu apa kata mereka? Yesus, Yesus, tolonglah kami datang, berkatilah anak-anak kami, katanya. Ya, lalu rupanya didengar murid-murid Tuhan Yesus. Ya, mereka ini kok manggil-manggil nama Yesus, sedangkan kita manggil namanya guru, katanya. Kok mereka kok sembarangan? Ya, ngapain nih anak-anak ini datang ke hadapan bersama untuk menjumpai Yesus? Ya, jadi datanglah murid-murid Tuhan Yesus ini menghalang-halangi anak-anak tadi supaya jangan datang kepada Yesus. Ya, bagaimana reaksi Tuhan Yesus? Apa jawab Tuhan Yesus? Wah, baru di sini Tuhan Yesus marah. Ya, Tuhan Yesus juga bisa marah walaupun dia Allah. Ya, marah yang baik. Dia marah. Apa dia katakan? Apa dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena anak-anak inilah yang punya kerajaan surga. Ada tadi di ayat kita tadi, ayat keberapa? Ya, ayat ke-14 apa dikatakan? Ayo coba lihat lagi kembali. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ya adik-adik, yang empunya. Kenapa dikatakan mereka itu yang empunya kerajaan Allah? Adik-adik kan tahu, adik-adik kan selalu mengandalkan orang tua kan? Selalu mengandalkan orang tua, selalu mengharapkan orang tua. Adik-adik itu hatinya polos, jujur, ya. Bukan seperti kami orang dewasa, sudah banyak neko-nekonya, ya. Jadi makanya dikatakan anak-anaklah, ya seperti anak-anaklah yang empunya kerajaan sorga. Anak-anak itu polos, jujur, bijak,
apa yang dalam hatinya dia katakan. Itu yang disuka Tuhan. Makanya kalau mau masuk kerajaan surga harus seperti anak-anak. Belum lagi diajari yang dewasa untuk berbohong. Masih polos. Kalau sudah anak-anak dia suka berbohong, berarti dia itu nanti ya tidak lagi disebut anak-anak yang anak Tuhan. Jadi adik-adik, anak-anak itu merendahkan hatinya, tidak sombong, mau berkawan kepada sesamanya. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan lagi seterusnya Tuhan Yesus juga berkata, yaitu pada ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Iya, tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa? Kenapa enggak orang dewasa itu bisa masuk kerajaan Allah? Kenapa harus seperti anak-anak? Sifatnya, sifat anak-anak yaitu yang tadi sudah kakak jelaskan. Rendah hati, jujur, tidak mau berbohong, dan mengandalkan Tuhan. Ya, mengandalkan anak-anak selalu mengandalkan ibunya, bapaknya di dalam kehidupannya. Makanya kalau ada orang tua, bapak ibunya yang selalu membuat anaknya tidak berbuat jujur, itu tidak bagus. Ya, jadi itulah sifat anak-anak yang sangat disukai oleh Tuhan Yesus. Ya, anak-anak inilah yang sangat. Lalu datanglah anak-anak itu, anak sekolah minggu ini, kita katakanlah anak sekolah minggu, datanglah kepada Tuhan Yesus. Apa reaksi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus selalu menangkap anak-anak itu. Dia gendong, dia peluk, lalu diberkati. Ya, diberkati Tuhan Yesus anak-anak tersebut tadi. Senang gak dipeluk Tuhan Yesus? Wah, senang sekali. Anak-anak tersebut yang tadi yang dibawa orang tuanya sangat senang, gembira sekali. Adik-adik, kalau adik-adik dipeluk orang tua, bagaimana? Pulang dari sekolah, Ma, aku sudah pulang. Datang orang tua, ih anakku yang baik budi, dipeluk, dicium. Senang gak? Senang. Iya, begitulah Tuhan Yesus. Sangat senang kepada anak-anak. Dia tidak membedakan hanya orang dewasa saja yang datang kepadanya. Dia tidak membedakan anak yang miskin, anak yang kaya, orang dewasa, opung-opung, semua jadi sahabatnya. Semua jadi sahabatnya. Luar biasa Tuhan Yesus kita itu. Ya, semua jadi sahabatnya. Ya, supaya anak-anak tadi juga diberkati. Dan kita juga diberkati. Berkat Allah itu luar biasa. Adik-adik mendapat berkat dari Tuhan kan? Apa berkat yang diberi Tuhan kepada adik-adik? Ayo coba sebutkan. Yaitu ada kesehatan ya kan? Bisa sekolah, orang tuanya sehat-sehat selama pandemi corona ini kan? Kita semua sehat-sehat kan? Itu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Berkat yang gak bisa kita dapat dari dunia ini. Ya, memang dunia bisa memberi kita, tapi sementara. Tetapi berkat dari Tuhan itu selama-lamanya untuk kita, kehidupan ya kerajaan Allah. Jadi haruslah seperti anak-anak. Kita walaupun nanti akhir hidup kita, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita masuk surga, ya, mendapat kerajaan Allah. Sekarang juga kita sudah mendapat kerajaan Allah. Kenapa kakak katakan kita sudah mempunyai kerajaan Allah sekarang? Ya, kenapa adik-adik? Kalau adik-adik mau dirajai Allah, maka kita mendapat kerajaan Allah sekarang. Kalau adik-adik mau mengandalkan Allah, mengandalkan Tuhan kita, ya, apa yang ada di dalam hati kita, semua kehidupan kita ini semua kita serahkan kepada Tuhan. Luar biasa adik-adik, ya, luar biasa kita bisa datang kepada Tuhan. Itu karena kasih Tuhan kepada kita.
Tuhan sangat sayang kepada adik-adik. Sayang kepada adik-adik, sayang kepada kakak-kakak sekolah minggu, sayang kepada orang tua sekolah minggu, apalagi orang tua sekolah minggunya yang mau membawa anak sekolah, anak-anaknya untuk datang ke rumah Tuhan. Kami pun senang, kakak pun senang loh, kalau kakak melihat orang tua mau mengantar anak-anaknya ke gereja. Senang sekali kami sambut, ya. Tidak ada perbedaan. Biar dia bagaimana kehidupannya, semuanya sama di hadapan Tuhan, ya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan kawan kita, ya. Kita satu saudara, satu di dalam Yesus, ya. Satu di dalam Yesus. Tidak ada seperti lagu yang tadi dinyanyikan. Tidak ada membedakan warna kulit, ya. Biar hitam, biar jelek bagaimanapun, itu semuanya sama di hadapan Tuhan Yesus, ya. Sama di hadapan Tuhan Yesus. Biar pintar, biar bodoh, atau apa segalanya, semuanya kita satu di dalam Tuhan Yesus. Maukah adik-adik? Ya, maukah adik-adik mengasihi Tuhan Yesus? Adik-adik rindu kepada Tuhan Yesus? Lakukan yang baik. Imanmu nomor satu yang menyelamatkanmu. Kalau udah imanmu bertumbuh dengan firman Tuhan, maka tadi kan kita harus bertumbuh dengan firman Tuhan, ya. Barulah kita mengucap syukur, yaitu dengan menolong sesama. Kalau kita mau menolong sesama, tidak sombong dan sebagainya, berarti kita juga sama dengan menolong Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, Yesus sayang padaku, Yesus sayang padamu. Kita semua dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami anak-anak sekolah minggu untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus. Kami ini adalah sahabat-Mu Tuhan. Ajari kami anak sekolah minggu untuk taat akan kebenaran firman-Mu. Juga orang tua kami, Tuhan, supaya juga mau mendidik kami seperti Tuhan Yesus mengasihi kami. Pimpin kami Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Riap mahita martonggo, o Jesus asomani. O Jesus asomani, hanami haganup. Pasada uhur nami, aseto rangkanup. Seng boy dalanan nami, salakah natorsa. Dopham hasoman nami, torang age huja. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya adik-adik, sekarang ada tugas loh. Sebelum kita tutup acara ibadah kita online pada hari ini, kakak kasih tugas dulu. Ya ambil pulpennya, tulis. Ya, sudah siap? Baik, kakak bacakan. Ya, dimulai dari kelas kecil dulu. Kelas balita. Ya, siapa kelas balita? Kalau belum pandai menulis, suruh bapaknya. Ya. Ya, apa tugasnya kakak? Ya, tugasnya membuat doa supaya corona cepat pergi. Ya kan? Supaya kita bisa beribadah kembali. Kakak udah rindu loh kepada adik-adik. Ya, nggak tahu kayak mana wajahnya, udah besar atau gimana. Berarti udah bertambah besarnya ya. Adik yang kecil, yang balita ya. Orang selalu kakak lihat gembira selalu. Oke, itu untuk kelas balita. Apalagi coba bisa ulangi kak? Bisa. Berdoa supaya
corona cepat pergi. Oke, sip? Iya. Baik, kelas 2 sampai dengan kelas 4. Ya, siap-siap tulis. Ya, tugasnya bagaimana sikap anak sekolah minggu apabila disambut dan tidak disambut dalam permainan. Atau dalam persekutuan gereja pun bolehlah sekolah minggu. Contohnya begini adik-adik, yang kelas 2 sampai kelas 4. Misalnya adik-adik datang dari gerbang sana mau hari Minggu. Tak ada yang nyambut. Ya, gak ada yang nyambut. Bagaimana sikap adik-adik? Sebut. Tetapi pada suatu hari, kakak lagi di depan. Lalu datang anak sekolah minggu. Kakak sambut. Senang kali hati kakak. Ayo datang, selamat pagi adik-adik. Bagaimana? Apa sikap adik-adik? Ayo ya, dikirim ya. Oke, itu untuk kelas 2 sampai kelas 4. Sudah jelas? Sudah? Baik. Kita masuk kepada kelas Nazaret. Apa tugasnya, Kak? Ayo tulis. Udah siap? Bagaimanakah caranya kita menyambut dan menerima orang lain seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Contohnya, datang opungku Merdemban, bajunya jelek-jelek dari kampung. Tahu Merdemban? Pakai sirih yang mengences-ngences gini, ya, karena bapak mamanya orang kaya, rumahnya mewah. Apa reaksi adik-adik menyambut opungnya tadi yang dari hutan, dari kampung? Apakah diusir? Kalau diusir, waduh, ndak anak Allah lagi. Ayo, kasih jawabannya. Ya adik-adik ya, yang kelas Nazaret. Ya, kami tunggu. Sekarang, udah jelas kan? Sebelum kita lanjutkan ke kelas remaja. Wah, udah jelas. Bagus, pinter-pinter semuanya. Sekarang kelas remaja. Ya, ini kelas remajanya ini. Aduh kakak miris sekali, sedih kakak loh. Kakak yang ngajar remajanya, dah ada yang menjawab. Mana Doni? Ya, mana siapa? Dipa? Mana si yang lainnya lagi, Dika? Nggak ada menyahut. Ya nggak ada apa tadi, iyalah. Yuk, anak remaja, Pak Guru. Apa tugasnya, Kak? Menceritakan kembali apa khotbah kita tadi. Ya, ceritakan kembali seperti kamu berkhotbah, seperti yang kakak tadi. Bisa kan? Bisa dong. Orang kelasnya sudah tinggi, pintar-pintarnya anak kakak itu semuanya remajanya baik-baik, ya rajin berkhotbah guru. Tapi sekarang ini belum berguru ya. Oke adik-adik, itu tugasnya. Sampai ketemu, kirim melalui WA orang tua sekolah minggu. Dan untuk remaja, WA Par Guru Remaja. Oke, dah.